mempunyai sifat yang namanya kontinuum. Kontinuum itu artinya teman-teman, kontinuum, mohon izin Bapak Usku kalau saya perhatikan. Kontinuum yang pertama itu mulai dari dimensi yang destruktif. Dimensi destruktif itu apa? Kalau saya dengan misalnya Romo Ketua Stefanus bicara, bukannya saling menekan, tapi saling menyerang. Misalnya, umpamanya saya dari Katolik, beliau dari Protestan, dia akan hantam saya akan hantam dia. Itu dia, tapi sifatnya destruktif. Maka sering ini terjadi juga di dalam rumah tangga. Ini bisa dibawa ke dalam rumah tangga. Papa bilang begini, mama bilang, lu itu dulu begini. Ya itu dulu, saya sekarang macam dulu. Destruktif. Yang kedua, mulai kontinu. Yang kedua bergeser kepada apa yang disebut dengan disinterested dialogue. Disinterested dialogue itu saya katakan teman-teman, modelnya begini. Minta maaf Bapak Uskup. Ini capek, tidak merasa tertarik dengan orang. Atau sekarang ini ditambah lebih parah lagi yang tadi bapak-bapak komplain itu, dia ngomong di sana, dia pijit di sini. Nah itu mengubah kata dialog menjadi apa? Dia lo gue. Padahal kata sama bahasa Inggris dalam, tapi dia ubah dia lo gue. Disinterested. Dan ini terjadi baik minta maaf, baik di keluarga, bisa jadi di pasangan, bisa jadi di komunitas bangsa. Yang ketiga, itu namanya dialog yang benar, dialogis. Itu artinya apa? Bapak Uskup menyampaikan sesuatu secara telinga dengar. Sesudah itu saya balik menyampaikan sesuatu, Bapak Uskup mendengar. Di situ terjadi apa? Duduk bersama, saling mendengarkan, saling menukar ide, saling memberikan masukan, lalu tahap yang terakhir, oke, kita putuskan, kita laksanakan. Berkaitan dengan media sosial komunikasi, ada 3 kata yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama itu namanya etos, logos, pathos. Etos itu berkaitan dengan karakter kita. Jadi ketika saya dan teman-teman atau siapapun kita saling berkomunikasi, tukar ide, tukar pikiran, maka yang kita tampilkan itu adalah karakter. Karakter yang dimaksudkan di sini adalah apa? Misalnya kalau saya sebut karakter dalam konteks Kristiani itu beda dengan karakter dalam konteks Kristiani romantisisme, karakter dalam kaitan dengan ateisme, karakter dalam kaitan dengan intelektualisme itu beda. Karakter Kristiani itu adalah begini, khususnya Katolik adalah begini. Itu plus minta baju luar kasih dalam, itu Katolik punya. Minta jarak 1 meter, bilang kita sama di rumah, itu plus. Maka itu artinya karakter dalam konteks iman Katolik itu adalah plus, itu lebih dari yang lain. Maka karena itu yang kita tampilkan itu adalah karakter kita ketika berbagi, itu berkaitan dengan kita. Kalau misalnya dia beri kita kata-kata yang kasar, yang makir, mungkin baik kita jawab dengan cara lain. Itu kita. Kalau misalnya dia nada tinggi, sudah biarkan dia nada tinggi. Kalau begitu teman-teman, makin tinggi nada itu makin minim kualitas kita. Itu berkaitan dengan yang kedua, etos. Yang pertama etos. Yang kedua berkaitan dengan pathos. Itu berurusan dengan perasaan orang. Kalau saya misalnya itu di dalam golden mean yang disebut dengan aturan emas agama
doktrin agama-agama, aturan mas agama-agama. Jadi apa yang kamu mau orang lain buat, buatlah itu. Apa yang tidak kamu suka, jangan lakukan itu. Itu berkaitan dengan etos, itu perasaan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan logos, itu berkaitan dengan dimensi intelektual kita. Apakah pikiran-pikiran yang saya bagikan ini dari sisi iman Katolik memang dipertanggungjawabkan layak atau tidak? Yang terakhir itu berkaitan dengan prinsip dia satu, membandingkan dan mempertandingkan. Ada dua hal, ada studi banding agama-agama, ada, tapi mempertandingkan agama-agama tidak. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita tidak masuk di ranah itu. Karena apa? Soal iman, soal dogma itu bukan ranah diskusi. Bagian praksis, engkau hari ulang tahun saya datang, engkau buat akrela dan ini saya datang, itu iya. Tapi dimensi dogmatik, dimensi ajaran, kita tidak tukar pikiran tentang itu. Kemudian yang ketujuh, ketika kita masuk dalam sebuah dialog antar agama, nanti teman-teman maaf kalau mau boleh baca, saya ada tulis aturan main dialog antar agama dalam keluarga juga ada, dalam komunitas ada aturan mainnya, ada sekian banyak aturan. Saya hanya sebut satu. Begitu kita masuk dalam tukar-menukar ide, yang di pasang pertama itu adalah saya belajar, yang kedua saya terus mendengarkan, yang ketiga itu jangan menampilkan hal-hal yang sifatnya mempertentangkan iman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf